Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Tadi sudah pada makan siang semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah berarti harus semangat ya. Semangat. Oke, sebelum kita mulai materi ini, mari kita berdoa. Ketua kelas, tolong disiapkan. Oke, bersiap. Berdoa mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini ada yang nggak masuk? Ada Ibu, Siapa tuh? ada Hani sama Tauri. Kenapa tuh? Sakit Bu. Hani sakit, Tauri juga. Semoga cepat sembuh ya. Oke. Ada yang tahu kita akan membahas materi apa hari ini? Perbandingan Bu. Ya, rasio atau perbandingan. Nah, sebelum itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, Ibu harap anak-anak mampu menemukan konsep rasio melalui eksplorasi contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis dan menuliskan bentuk rasio secara tepat berdasarkan hasil pengamatan terhadap masalah konseptual, menerapkan konsep rasio untuk memecahkan masalah sederhana pada kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada peta konsep nih. Sebelum kita memulai materinya, kita harus mengingat dulu yang menjadi prasyarat dalam materi ini, yaitu ada bilangan bulat, faktor pecahan. Nah, setelah paham mengenai bilangan bulat, faktor pecahan, baru deh kita masuk ke materi hari ini, yaitu rasio. Nah, di rasio sendiri ada subbabnya, ada 3, konsep rasio, skala, dan laju perubahan satuan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang konsep rasio. Oke Bu. Ada yang pernah dengar atau yang tahu apa itu rasio? Perbandingan. Ada lagi? Tadi di judulnya perbandingan aja sih Bu. Oke, perbandingan aja ya. Nah, rasio adalah perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Nah, ini contohnya. Ada yang bisa mendeskripsikan ini apa? Kakaknya lebih tinggi dari adik Bu. Iya. Terus? Terus Ada penggaris ya Bil ya? penggaris. Nah, berarti kalau ini kita sedang mengukur apa nih? Tinggi badan. Tinggi badan. Kalau tinggi badan satuannya apa sih? Sentimeter. Oke. Contoh yang kedua, ini bentuk gambar apa? Timbangan Bu. Timbangan. Iya, betul, timbangan. Satuannya? Kilogram ya. Nah, jadi kalau misalkan perbandingan itu contohnya kita membandingkan tinggi badan kita dan teman kita, itu namanya perbandingan. Dan juga sama kayak berat badan, kita membandingkan berat badan kita dan teman kita. Kalau misalkan kita membandingkan tinggi badan dan berat badan, itu termasuk rasio atau bukan? Bukan karena beda ya Bu. Bukannya karena apa tuh? Satuannya beda Bu. Oh iya, Satuannya beda. satuannya. Betul. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada. Belum Oke. ada Ibu. Ibu. Oh ya. Tapi kalau perbandingan tingginya sentimeter sama meter bisa nggak Bu? Bisa deh kayaknya. Jadi kita harus cari dulu ya dari nilainya itu. Oh, jadi diubah dulu ya Bu? Diubah dulu. Nah, selanjutnya ini ada menuliskan bentuk rasio. Nah, kita kalian bisa lihat di sini ada gambar apa? Orang. Ini diketahuinya apa nih? Beratnya Bu. Beratnya. Kita anggap aja sebelah kiri ini berat kita dan sebelah kanan ini berat teman kita. Maaf, ini bukan body shaming ya, anak-anak. Nah, untuk menuliskan caranya, berat kita bandingkan dengan berat teman.
berat kita berapa? 60. 60. Dibandingkan berat teman kita berapa? 90. 90. Oke. Masih bisa disederhanakan tidak? Bisa. Bisa. Disederhanakannya dengan angka berapa? Berapa itu? Bagi 30. 30 jadinya 2 banding 3. 2 banding 3. Jadi kesimpulannya adalah Yang benar kamu udah makan belum berat sih? kita dibandingkan berat teman kita sama dengan 2 banding 3. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Oke. Nah, ada yang tahu nggak apa perbedaannya rasio dan pecahan? Rasio pecahan. Kalau pecahan bilang Nah, kalau rasio Bentuk penulisannya, Bu. itu penulisannya. Iya. Ada lagi? Kalau pecahan biasa pakai per Ibu. Kalau rasio Pakai titik 2. oke, coba kita cek ya. Nah, kalau pecahan selalu menyatakan perbandingan suatu bagian terhadap keseluruhan. Sedangkan rasio membandingkan 2 ukuran atau jumlah benda. Gitu. Nih, contohnya. Ada yang mau menjelaskan? Mungkin Saya, Bu. ya, coba Kanes. Itu kan pecahan yang menyatakan kotak berwarna kuning 1/4. Karena kan kenapa penyebutnya itu 4? Karena jumlah kotaknya itu ada 4. Sedangkan kan yang di suruh nyatain itu yang warna kuning ya, Bu, itu cuma ada 1. Jadi ditulisnya 1/4. Jadi berapa banyak kotak warna kuningnya per banyaknya kotak itu. Begitupun yang berwarna hijau. Nah, kalau yang di bawah ini, yang ketiga ini, Karena dia perbandingan atau rasio, jadi ditulisnya bukan jumlah dari berapa banyak kotaknya, tapi dilihat berapa banyak misalnya warna, kan yang dibandingkan itu warna hijau sama kuning kan, Bu. Jadi yang hijau itu ada 3, kuningnya itu ada 1, jadi ditulisnya 3/1. nah, iya, betul, bagus Kanes. Aplaus buat Kanes. Ada yang masih bingung? Kalau enggak bisa di next ya. Nah, ada yang mau maju untuk latihan ini? Ada yang maju? Mungkin Eva bisa maju. Aku aja deh, Bu, aku aja. Oke, udah Mbak. Bisa tahu pada Jawab pertanyaan yang berkaitan dengan pecahan dan perbandingan. Teman-teman bantuin aku dong. Jadi, coba pertanyaan pertama teman-teman. Kanesnya coba bantu baca deh. berapa banyak gelas berisi coklat dari keseluruhan gelas berisi minuman? Oh. Jadi kayak yang tadi kamu jelasin ya? Iya. Jadi 1, 2, 4, 6 dari Enam berapa? coklat. 10 ya? dari Iya. 10 Iya. gelas. 6/10 Bu kata teman-teman. Apa masih bisa disederhanakan tidak? Bisa nggak bisa? Bisa Bu, bisa. Jadi Jadi berapa? berapa? Dibagi 2. 3/5 Bu. Nah, ya, yang kedua, Berisi susu keseluruhan gelas berisi minuman. Yang isi susu yang mana Bu? Itu yang putih kan, Mbak. Ih, coklat kan juga susu. Iya sih. tapi itu kayak teh. Oh iya. coklat. Berarti ada 1, 2, 3, 4. 4 dari 10 Bu. 10 masih bisa disederhanakan nggak? 2/5. Jadi 2/5. 25 Bu, 25. Nah, yang terakhir Pak Mbak. Perbandingan banyak gelas berisi susu dengan berisi coklat. Oh, karena sama-sama gelas jadi bisa ya Bu? Hah? Itu dilihat susu sama coklatnya. Ya udah maaf. Berapa? Udah dikasih tahu. 3 banding 4/6 Bu. Kok 3 Bisa sih? Tapi disederhanakan tidak? susu dibanding coklat ya 4/6. 4/6. Masih bisa disederhanakan enggak? Enggak ya? Oh bisa. Berapa? 2/3. 3. Oke. Tadi yang pertama berapa jawabannya? Emang boleh lupa Bro? 6/10. 3/5. Oke, kita lihat ya jawabannya. Apakah benar? Wah, jago banget emang Pak Mbak. Benar berarti. Terima kasih Pak Mbak. Oh, ini ada tim 1 ya. Ada yang mau ditanyakan dari materi yang ini? Sudah paham, Bu. Sudah paham? Ibu. Oke. Nah, selanjutnya ada yang ingin maju lagi nih untuk latihan ini. Oke, boleh ambil.
Oke Ibu, tapi rekam dulu. Oke. Teman-teman, aku kayaknya belum tahu juga deh. Apa ya? Ini kan ada. Oke, kan ini ada 6 donat ya. Iya. Terus itu ada banyak nih perintahnya, nyatakan rasio dari banyak donat meses terhadap donat coklat. Ibu, aku Tulis. perlu tulis dulu Iya, ya. boleh nggak apa-apa. Donat mesesnya berapa ya teman-teman? 3. Donat mesesnya 3. Ini aku A ya Bu. 3. Terus kalau rasio gimana ya teman-teman? Tadi titik 2 kayaknya. Oh iya, titik 2 ya? Iya. Oke. Titik 2 terus donat coklatnya ada 4. 1. Ih, tapi itu di bawah misis ada coklat. Iya, tapi ini kan meses Oh ya. iya, maaf Bener ya, nggak, maaf. teman-teman? Maaf ya teman-teman. Oke, itu donat coklatnya 1 ya? 1. Oke, 1. Terus yang B itu nyatakan rasio dari banyaknya donat gula sama donat coklat. Donat Gula tuh yang gulanya, putih ya? Iya, kayaknya yang ini deh. Ya udah. 2. Terus banding donat coklatnya 1. Ya. Terus yang C nyatakan rasio banyak donat meses terhadap donat gula. Mesesnya berapa ya? Mesesnya 3. Terus banding 2. Oh iya, tadi kan donat gula ya. Oke, terus yang D. Nah, jika ada 2 piring donat, berapa rasio dari banyak donat gula terhadap donat coklat? Kan ini piringnya 1 doang ya teman-teman. Kalau ada 2 piring, donat gulanya berarti ada 4 ya. Oh iya, benar-benar 4. Terus donat coklatnya berarti ada 2. Iya benar. Benar gak Ibu? Oke, mari kita lihat dulu ya jawabannya. Apakah sama? 3:1. Keren Abi. Oke. Terima kasih Abi. Terima kasih teman-teman juga. Ada yang ingin ditanyakan dari ini? Dari latihan soal ini? Ibu, itu berarti yang terakhir bisa disederhanakan ya Ibu? Bisa jadi berapa per mas kalau Jadi disederhanakan? 2:1. Ya betul, 2:1. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu, nanya dong Bu, kalau misalnya ditulisnya itu kan yang A 3:1, terus ditulisnya 1:3 sama aja nggak? Iya, Beda. tergantung dari konteks dari yang ditanyakannya. Banyaknya donat berarti banyak donat meses, berarti yang pertama harus dituliskan tuh mesesnya dulu, baru coklatnya gitu. Kalau misalkan mau coklatnya, kalau misalkan di latihannya itu coklatnya terlebih dahulu, baru boleh. Berarti harus dibaca dulu. Iya, dibaca dulu soalnya. Oke Ibu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Ibu. Cukup. Nah, selanjutnya ada LKPD. Ini 3-4 orang ya kelompok. Oke. Oke. Dioper aja kayaknya dulu. Ini kita. Ayo, aduh, kerjakan. Sini aku oper. Tuh ke yang belakangnya nggak ada. Ya, tolong Friends. Ibu kasih waktu 30 menit ya. Kamu Rida udah belum Rida? Loh, 1 orang 1. Satu kelompok 1. Satu kelompok 1 kan? Rida belum? Oh udah ya udah. Nanti Eva. dari kelompok boleh maju 1 orang untuk menjelaskan. Siapa yang mau maju kelompok? Nabila, Caca. Nama kelompoknya. Siapa ya? Ketika mesra. Statue, oke statue ya. Statue. LKPD kerja yang mana teman-teman? Awal dong. Dari awal dong. Oh ini kita kerja. Iya ini ada ini saya. Pak Bayu ya Pak. Pak Bayu. Pambayun. Pambayun. Halo guys. Pambayun.
Memang ada. Pak Bayu nggak ada. Setelah udah soalnya. Oh ini cuma ayo kerja. Bilang, udah bilang. Panjang tuh yang mana ya teman? Panjang ini nggak sih? Kita 25 bener ya? Beda ya, SMP sama panjang kolam renangnya berapa? 15 ya anak ya. Kan panjang. 16. Sini perbandingan panjang kolam dewasa dan renang anak 15. Ini apa? Jadi itu paling sederhana. 5 boleh yang mana maunya ya? Apabila ditulis dalam bentuk pecahan 5/3 nggak sih? Apa dulu? Oh iya deh. Perbandingan panjang kolam renang dewasa dengan Iya, 5/3 ya. Udah Bu. Udah. kok cepet banget sih? Ini terakhir ya? Serius? Oh ini lebarnya cuy. Iya, lebarnya ini 20. Dewasa 10 2 1 2. Tuliskan kesimpulannya. Berarti perbandingan panjangnya. Itu emang jodoh kalau 3. Anak ya, dan anak sebesar 5/3. Kalian les di mana? Aku les di NF. Aku lagi GO. Emang NF udah? Aku di Inten. Aku di Mama Diki. Iya, gue NF SMP. Aku Mama Yasmin. Aku sama tetangga kebetulan. Gue SMP NF. Aku sama tetangga. Oh ngeles. Aku anak pintar soalnya. Waktu SMP. Teman aku udah selesai. Ibu sudah selesai. Sudah selesai. Ibu kok yang ditanyain panjangnya 2 kali? Iya. Iya. Lebar. Enggak, Panjang. Itu lagu kalau misalkan seperti yang nggak memahami soal. Lebar. Ini panjang. Lebar. Oh iya. Oh iya. Maaf ya anak-anak, yang soal yang terakhir itu yang kedua itu harusnya lebar. Itu lebar harusnya. Yang paling terakhir. Ya. Apakah sudah? Apakah sudah? Sudah. Ada yang mau maju? Ada yang maju? Haikal mau Abil katanya mau jawab 2 soal. Boleh Kanes. Kanesia. Gue 400. Aku Ibu. Oke, Permas. Gantian Bu, biar gantian Bu. Ini yang nomor 1 aja Ibu. Ini best friend. Oke teman-teman, itu kan nomor 1 ditanyanya perbandingan panjang kolam ya, sama dewasa sama anak. Nah kalau dewasa kan 25 meter, bener nggak? Betul. Kalau yang anak kan 15 meter. Berarti perbandingannya 25 banding 15. Kalau disederhanain jadi 5/3. Kalau di bentuk pecahan berarti 5/3. Bener nggak Ibu? Ya betul. Sudah? Sudah. Yeay, keren. Stop. Pecu. Apakah ada yang mau ditanyakan nih tentang latihan tadi atau materi hari ini? Aman Bu. Aman. Oke, ada yang bisa menyimpulkan kita hari ini belajar apa saja? Apa Rangga? Jadi di sini kita belajar tentang perbandingan. Terus tadi Ibu bilang kalau misalnya 1/3 1/3 sama 3/1 juga nggak boleh dibalik karena sesuai juga sama soalnya gitu. Terus juga harus ngeliat juga satuannya, kalau misalnya sentimeter harus diubah juga jadi sentimeter. Bagus Rangga. Oke, sekian untuk hari ini. Mungkin di next week kita masih membahas konsep rasio, tapi yang
di tingkat agak sedikit lebih lanjut gitu. Jadi terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi. Maaf jika kalau ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam